Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya alhamdulillah alamin. Pada malam hari ini atas berkat petunjuk, pertolongan serta rahmat dari Allah kita dapat berkumpul untuk hadir pada kajian Rebuan Siskes BSMI. Sebelumnya perkenalkan saya Karis Mamat Abdullah Carensa selaku moderator pada kajian malam hari ini. Saya dari Full DFK Indonesia. Nah, nanti insya Allah pada malam hari ini kita akan mengaji dengan topik keberkahan interaksi dengan Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Haji Itang Rusmana, LCMH. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik Ahi. Antum sehat ya? Alhamdulillah, sehat juga Ustadz. Barakallahu fiik. Kelihatan seger nih malam hari ini. Tetap semangat. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Oke, siap. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan Ustadz terlebih dahulu ya. Oke. Ya, narasumber kita pada malam hari ini, Ustadz Haji Itang Rusmana merupakan seorang mudir dan dosen dari Ma'had Ali An-Nu'aimi. Beliau juga merupakan Ketua Yayasan Sanggar Al-Quran Madani 5, dan beliau juga merupakan Wakil Ketua Komite Etik Syariah dari Rumah Sakit Yarsi. Oke. Mungkin biar kita lebih banyak mendapatkan ilmu pada malam hari ini dan lebih bermanfaat waktunya, mungkin saya persilakan kepada Ustadz Itang Rusmana untuk mulai kajiannya. Kepada Ustadz, waktu dan layar dipersilahkan. Baik. Bisa share screen ya? Udah ya, bisa ya? Iya, bisa Ustadz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini bisa silaturahim dengan keluarga besar BSMI. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi wasilah untuk eratnya bertambahnya persaudaraan di antara kita, kemudian kuatnya ukhuwah, serta bisa sinergi dan kolaborasi dalam kebaikan ke depan insyaallah ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah insyaallah ta'ala. Teman-teman sekalian, tema saya berkah interaksi dengan Al-Quran atau keberkahan dengan interaksi bersama Al-Quran. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran itu dalam definisi para ulama adalah kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
biwasitati Jibril al-manqul bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam, ya, yang sampai kepada kita bitawatur, secara mutawatir. Mutawatir itu nyampainya itu bukan dari 1-2 orang, ya. Tapi mutawatir itu kalau dalam definisi ilmu hadis itu minimal 10. Apalagi Al-Quranul Karim ini kan Masya Allah. Jadi tidak ada tidak ada peluang Al-Quran dikritisi dari sisi sampainya kepada kita. Ya, kalau dalam ilmu hadis itu kan ada dua konten yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang riwayat, yang kedua ya tentang matannya itu, tentang rawi dan matan. Nah, Al-Quran ini secara penyampaian datang kepada kita itu dengan mutawatir. Ya, datang dengan kualitas berita, ya, atau diriwayatkan dari orang banyak ke orang banyak, kemudian diterima oleh orang banyak. Itu tawatur. Al-muta'abbid atau muta'abbad bitilawatihi, Al-Quran juga adalah kitab yang menjadi ibadah dengan membacanya, bernilai ibadah dengan membacanya. Dalam artian, ada 2 pengertian. Pengertian yang pertama, menjadi ibadah dengan membacanya itu ya memang karena membaca Al-Quran, Masya Allah ya, pahalanya luar biasa sekali. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 1 kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalihah. 1 kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Nah, jadi pengertian pertama, sumber pahala. Al-Quran itu terdiri dari 1.027.000 huruf. Dari ba bismillah sampai sin an-nas, surat an-nas. Kata Imam Syafi'i 1.027.000 huruf. Artinya kalau kita khatam Al-Quran, baca Al-Quran 30 juz, 114 surat, ya berarti kita punya potensi dapat pahala 10.270.000. Ya, 10.270.000 huruf, 270.000 pahala. 10 juta ya 270.000 pahala. Nah, kalau hatam, itu hatamnya sekali. Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan 60 kali hataman. Sittina khotmatan, 60 kali hatam. Artinya 1.027.000 ya dikali 60 itu berapa tuh? Nah, luar biasa ya secara pahala. Nah, pengertian yang kedua, ikhwafillah, al-muta'abbid bitilawatihi itu dimaknai bahwasanya Al-Quran itu bacaan yang dibaca dalam sholat. Ya, misalkan ya pertama Al-Fatihah itu kan wajib rukun sholat. Kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca surat, ya. Surat apa? Ya tentu surat Al-Quranul Karim, surat-surat di dalam Al-Quran. Nah, bukan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengertian al-muta'abbid atau muta'abbad bitilawat. Karakteristik Al-Quran kalau kita baca, kalau kita lihat, teman-teman sekalian, ini kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan, di antara karakteristik Al-Quran, pertama, Al-Quran itu ya punya karakter, dia itu kitabun ilahi. Ya, dari kanan ke kiri bacanya. Kitabun, dari kiri ke kanan ya. Kitabun ilahi. Quran adalah kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala.
ya. Makanya Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika. Ya, kitab ini yang kami turunkan kepadamu, anzalnahu ilaika. Kami turunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian juga zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, dan masih banyak yang lain. Kitabun ilahi. Maka ikhwafillah, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, kitabun ilahi, ada pakar Quran itu mengatakan kalau kita baca Quran, ya, hati tenang. Mashtama'a qaumun fi baitin min buyutin illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan seterusnya. Kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, maka ketenangan turun kepada kita, rahmat diselimutkan, kemudian juga malaikat menaungi, dan Allah membanggakan kita. Nah, kenapa ketenangannya itu dari mana? Coba saja kalau kita baca Quran, ya, rajin baca Quran, secara tidak langsung, automatically, ya, tiba-tiba jiwa kita itu nyaman, tenang, gitu. Kenapa? Karena ikhwafillah, nanti yang bukan mengkompilasi, ya, yang meracik, ya, susunan kata, pemilihan huruf-huruf, kemudian juga penggunaan kata, apakah bentuk kata kerja, kata benda, ya, kata sambung, dan dengan komposisi seperti itu yang sudah dipilih oleh Allah, maka Al-Qur'an beda dengan ungkapan atau kata-kata yang lain. Ya. Kita mendengar misalkan lagu begitu, nasyid atau apalah, ya, itu pengaruhnya tidak akan sekuat dari mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibaca, ya. Nah, kenapa? Karena komposisi yang ada, ya, tadi susunan hurufnya. Kenapa misalkan Allah mengatakan wadduha wal laili idza saja, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalaupun kita nggak paham bahasa Arab, tapi enak, dengernya tuh enak. Beda saya misalkan bilang min aina anta madza taf'al, yani hati ya fulan ta'ala ijlis ma'i, itu beda. Kenapa? Kata-kata manusia. Kalau Al-Quran itu kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabun ilahi. Karena dia firman Allah, maka dialah yang memiliki energi besar sehingga melahirkan ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan lain sebagainya. Masya Allah. Karena dia kitabun ilahi. Sebagaimana Quran juga adalah kitabun mahfuz, kitab yang terjaga. Ya, kitab yang senantiasa terjaga, ikhwafillah. Mahfuz, terjaga. Dengan apa cara Allah Subhanahu wa taala menjaga? Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan berbagai cara. Di antaranya adalah yang pertama memang Allah jamin, yang kedua misalkan coba lahirnya para penghafal Quran. Ajaib betul ada anak usia 6 tahun, 7 tahun, tapi dia hafal 30 juz Al-Quran. Tapi kalau dia diajak ngomong bahasa Arab, dia nggak bisa. Tapi Quran dia hafal. Bahkan tingkat hafalannya mungkin bisa seperti kaset atau seperti kita klik-klik audio gitu, ya. Tidak ada salahnya. Enak kalau kita dengar, Masya Allah. Kitabun mahfud. Kayaknya belum pernah dengar misalkan ada orang yang hafal Injil atau hafal kitab-kitab yang lain. Tapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan
ya, untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Quran untuk dibaca, dihafal, dipelajari, tinggal siapa yang mau belajar. Quran juga karakternya kitabun mu'jiz. Adalah kitab yang mu'jiz, mengandung mukjizat. Nanti para ulama merumuskan ada berbagai sisi kemukjizatan Al-Quran. Ada ijaz balagi, ijaz secara tata bahasa, ijaz tarikhi, mukjizat secara sejarah, kemudian ijaz ilmi, mukjizat secara keilmuan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nanti menantang, ya. Quran menantang kepada bangsa Arab yang sama-sama ngomong bahasa Arab, dan di antara mereka ada paham banyak pakar bahasa Arab untuk membuat tandingan Al-Quran, dan mereka tidak mampu. Quran juga kitabun mubayyin wa muyassar, kitab yang jelas dan mudah dibaca, mudah dipahami. Kemudian Quran juga kitabuddini kulli. Quran itu adalah kitab sumber dari agama, ya. Agama kita, ikhwah fillah, jamaah, itu bersumber hukum-hukumnya dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian kitab Quran juga kitabuz zamani kulli, kitab sepanjang masa. Maka kemujizatannya akan terus terasa meskipun waktu berubah, zaman berputar, tetapi kemujizatan Al-Quran akan senantiasa terasa. Sebagaimana Al-Quran itu adalah kitab al-insaniyah, ya, kitab yang ya humanitarian gitu, ya, kitab yang begitu besar perhatiannya kepada sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi manusiawi, ya. Di dalam Al-Quran itu Masya Allah sisi kemanusiaan itu jelas sekali. Perempuan, bahkan ada surat khusus namanya surat An-Nisa. Kemudian ada tokoh-tokoh wanita yang diabadikan namanya sebagai nama surat Al-Quran, surat Maryam misalkan. Kemudian Al-Quran juga menyebut tokoh-tokoh perempuan berpengaruh, seperti istrinya Firaun, kemudian Ratu Bilqis, ya. Kemudian juga orang-orang yang punya pengaruh hebat, para nabi, para rasul. Ada juga orang bukan nabi, bukan rasul, tapi diangkat oleh Quran, seperti halnya Luqman Al-Hakim, Luqman, surat Luqman. Kemudian juga nama-nama yang lain. Di sisi yang lain, Quran itu memberikan jaminan kepada kita tentang sisi kemanusiaan, hak asasi manusia, sangat dijunjung tinggi oleh Al-Quran. Ya, tidak boleh membunuh sembarangan. Ya, man qatala nafsin, ya, man qatala nasa man qatala nafsan faka'annama qatala nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Ya, sangat perhatian sekali kepada kemanusiaan. Kemudian juga Al-Quran misalkan membela hak kemuliaan. Maka tidak boleh orang menuduh orang lain berbuat nyeleweng, berzina, tapi dia tidak bisa menghadirkan saksi, maka yang nuduh itu yang dicambuk 80 kali cambukan. Kemudian misalkan Quran juga membela hak manusia untuk memiliki, ya, punya harta, punya kekayaan, sehingga mencuri itu menjadi satu perbuatan yang dilarang Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ya, jazaan minallahi. Laki-laki mencuri, perempuan mencuri, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Tentu kalau dikaji lebih dalam sangat luar biasa. Ini karakteristik Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, kemudian kita juga bicara tentang maqasid Al-Qur'an. Apa sih isi kandungan Al-Quran itu secara umum? Ya, di antaranya misalkan Al-Quran itu mengenalkan kepada kita tentang tashihul aqaid. Ya, Al-Quran itu menjelaskan kepada kita bagaimana memperbaiki akidah.
Dan ini yang menjadi pondasi utama ya, menjadi dasar dalam kehidupan. Siapa yang mesti disembah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sembahlah Allah. Kemudian jangan menyekutukan Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Akidah mesti lurus. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid. Allah tidak melahirkan. Walam yulad. Dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun. Kemudian Quran turun itu untuk apa? Yang kedua, takrir karamatil insan, ya, menegaskan tentang kemuliaan manusia. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Maka manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal. Kemudian juga manusia diberikan berbagai macam fasilitas. Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan bagimu seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Ya, perlu daging, ya, protein hewani ada, unggas-unggasan, ada binatang yang Allah halalkan. Ya, yang diharamkan itu cuman babi doang gitu ya, secara zat binatangnya. Kemudian juga yang bertaring, kemudian juga binatang-binatang yang yang tidak layak dan tidak baik untuk manusia. Manusia itu mesti mulia, makanannya. Kemudian manusia ini tidak boleh telanjang, maka aurat harus ditutup karena dia mulia. Kemudian juga Allah tundukkan itu sapi, unta, kemudian kerbau, ya, kemudian kambing. Ada yang menjadi tunggangan, kemana-mana kita nggak mesti jalan kaki. Itu karena manusia makhluk yang mulia. Dan Quran turun untuk memuliakan manusia. Sebagaimana Quran turun juga untuk ibadatillah wa taqwahu, supaya ibadah lebih optimal. Bagaimana cara ibadah, kemudian apa saja ibadah diterangkan oleh Quran. Sebagaimana Quran turun untuk tazkiyatun nafas, ya, membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Quran, menghafal Quran, ikuti tentunya hukum-hukum yang telah dijelaskan di dalam Quran. Sebagaimana Quran juga turun untuk apa? Takwinul usrah. Memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana menciptakan keluarga, membangun keluarga. Sebagaimana Quran turun binaul ummah asyahidah alal basyariyah, supaya kita menjadi, ya, umat yang nanti akan menjadi saksi kepada manusia di hadapan Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan Quran turun juga agar menjadi ad-da'wah ila alam insani mutahawin, ya, mengajak manusia agar menjaga dunia ini, ya, jangan sampai menyia-nyiakan potensi yang ada, jangan merusak lingkungan dan lain sebagainya. Itu Quran turun untuk membimbing kita. Itulah yang disebut dengan namanya hudan linnas, ya, atau hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Quran ini turun, ya, Quran ini turun pada saat 6 abad langit ini tertutup setelah Nabi Isa diangkat. Bagaimana kondisi manusia dalam kebodohan yang disebut dengan namanya masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah bukan berarti tidak tahu baca tulis dan tidak berarti mereka bodoh dalam mencari uang, tapi bodoh dalam sisi moralitas, akhlak, keyakinan. Begitu ya. Nah, turun kepada siapa? Bangsa Arab. Bangsa Arab itu suku yang tidak dikenal. Ya, suku yang tidak dikenal, mereka hidupnya juga nomaden, tetapi mereka memiliki sifat-sifat dasar yang baik. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bangsa Arab itu sudah punya akhlak, potensi akhlak yang baik.
Maka turunlah 5 ayat pertama, ya, surat Al-Alaq di ayat 1 sampai ayat ke-5. Nah, ini mungkin saya lewatkan ya. Nah, 2 kata kunci kita berkah dan interaksi. Berkah itu ya tetapnya atau konsisten dan seperti ungkapan unta itu menderu jika dia sudah menetap di atas satu tanah. Artinya berkah itu adalah kebaikan yang menetap. Nah, keberkahan itu bisa diraih ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Bahkan Al-Qur'an sendiri mendefinisikan dirinya sebagai kitab yang penuh dengan berkah, ya. Surat Al-An'am misalkan ayat 92, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Quran ini kami turunkan penuh dengan keberkahan. Kemudian juga Al-An'am 155, hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Ya, ikutilah dia. Dan juga ada ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkaru ulul albab. Nah, maka teman-teman sekalian, untuk sampai kepada berkah itu harus berinteraksi. Nah, interaksi kita kepada Al-Quran itu dengan 4 tahap minimal. Yang pertama, baca ya, membacanya. Karena Quran disebut Quran, Quran itu dari kata qoro'a. Qoro'a itu membaca. Disebut Al-Quran karena Al-Quran ini adalah kitab yang dibaca. Kitab yang dibaca. Oleh karena itu, Masya Allah, kaum muslimin gemar membaca Al-Quran. Bahkan tidak hanya sembarang baca, Quran ini harus dibaca sesuai dengan kaidah. Kaidah membaca Quran namanya ilmu tajwid. Ya, dalam ilmu tajwid itu luas sekali. Kebetulan kami di Cempaka Putih, saya tinggal Cempaka Putih, itu punya lembaga tadi disampaikan Yayasan Sanggar Al-Quran, ya, dengan dengan izin Allah, Allah berikan kepada kami kepercayaan untuk mengelola ada 1.400 santri yang belajar di tempat kami. Belajar tahsin, belajar tahfidz itu Bapak Ibu sekalian. Dari mulai anak kelas 1 SD sampai ya, nenek-nenek, kakek-kakek usia 65, 70 ya. Alhamdulillah. Nah, belajar apa mereka? Belajar tahsin, cara baca Quran yang benar gitu ya. Ternyata di masyarakat masih banyak masyarakat yang belum benar baca Qurannya. Masih banyak masyarakat yang belum benar baca Quran. Dan alhamdulillah kita buka program itu disambut hangat oleh masyarakat ya. Sehingga tadi 1.400 itu yang belajar langsung tempat kami. Tempat-tempat yang lain yang terkoneksi dengan kami itu totally mungkin ada sekitar 2.500 kalau di total. Alhamdulillah. Mohon doanya. Yang kedua itu dengan menghafal. Ya, dengan menghafalkannya. Yang tidak ada hafalan kata Rasulullah ya kalbaitil kharib mal lam yakun fi jawfihi syai'un minal Qur'an kalbaitil kharib. Orang yang tidak punya hafalan Al-Qur'an ibarat rumah mau roboh. Nanti di akhirat posisi kita itu ditentukan dengan posisi seberapa banyak hafalan kita. Karena dalam hadis Rasul mengatakan ya nanti ahli surga itu suruh baca iqra wartaqi fa inna manzilataka akhir ma qara'ta. Jadi bacalah, kemudian naiklah posisimu. Mungkin surat An-Nas ya, naik kita sedikit. Apalagi surat berikutnya, naik lagi sedikit dan terus. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kewajiban seorang muslim itu ya kita membaca Al-Qur'an, menghafal Quran. Oleh karena itu Al-Qur'an ini mesti menjadi bahan bacaan dan hafalan sepanjang hidup, long life ya, sepanjang hidup, tidak ada kata sudah selesai. Kemudian setelah itu ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Tadabbur. Tadabbur. Tadabbur itu mencari inti pesan. Ini Quran ini nyuruh apa gitu? Pesannya sih apa? Yang kadang-kadang kalau tadabbur itu Bapak Ibu sekalian menerima pesan yang kadang tidak sesuai, ya tidak
tidak linear dengan teks yang dibaca atau dari susunan teks. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf ba, huruf wawu ya. Kemudian susunan katanya itu misalkan kata benda, kata kerja, itu ada makna-makna yang luar biasa. Dan itu semuanya rahasia yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim sangat luar biasa. Dan yang terakhir itu adalah pengamalan. Sahabat Umar 8 tahun hatam Al-Baqarah. Bukan dia nggak pintar, bukan dia bodoh, tetapi ya dia baca ayat, dihafal, tadabur, kemudian diamalkan. Jadi kalau sudah selesai pengamalan, baru pindah ke ayat-ayat berikutnya. Masya Allah. Sahabat berlomba untuk mengamalkan Al-Quran. Dengar ayat, mereka tuh berpikir gimana caranya supaya bisa mengamalkan Quran. Contoh misalkan ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Dahdah ini mendengar satu ayat di surat Al-Baqarah ya, man dallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wasa'ah. Siapa yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik, maksudnya berinfak, sedekah, wakaf, Allah akan memberikan balasan dengan berlipat-lipat dan juga lebih luas dari apa yang diberikan. Abu Dahdah Al-Ansari datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya hal talaba minnallahul qarda, apakah Allah meminta Allah menuntut dari kami pinjaman, maksudnya wakaf, infak, sedekah. Kata Rasul, na'am. Arini yadaika ya Rasulullah. Perlihatkan kedua telapak tanganmu wahai Nabi. Ulurkan kedua tanganmu. Kemudian Nabi mengulurkan tangannya, kemudian dipegang oleh Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan, laqad aqradtu lillahi haiti. Sungguh aku telah mewakafkan kebun kurmaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pohon di kebun kurmanya Abu Dahdah? Ada situmi'ati nakhlatin. Ada 600 batang pohon. Tentu pada zaman itu, mungkin zaman sekarang juga, ya, bukan yang penting itu bukan tanahnya. Ya, tetapi tanah gembur yang layak untuk ditanami, ada sumber mata air, itu yang menjadi mahal. Ini ada 600 pohon kurma. Jarak satu pohon ke pohon lainnya mungkin ada sekian meter. Artinya sekian luas. Nah, kemudian Abu Dahdah juga bukan hanya kebunnya di situ, rumahnya juga di dalam area kebunnya. Setelah Abu Dahdah menyerahkan asetnya kepada Nabi, dia pulang ke rumah, kemudian bilang kepada istrinya, ya Ummat Dahdah, ukhruji min hadal bustan, laqad aqradtu lillahi. Wahai Ummu Dahdah, keluarlah kalian dan anak-anak, bawa anak-anak keluar dari tempat ini. Karena tempat ini sudah aku wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amal-amal para sahabat ya kepada Al-Qur'anul Karim sangat luar biasa sekali. Lantas sisi-sisi keberkahan dari Al-Qur'an itu apa saja ya? Mohon diingatkan Pak MC kalau nanti waktunya sudah cukup ya. Yang pertama, ya ini kita lewatin. Yang pertama, pahalanya banyak, pahalanya besar dengan interaksi dengan Quran itu. Ya, kenapa? Tadi disampaikan. Karena bagi pembaca, pembelajar, pengajar, dan yang berkumpul untuk membacanya, dapat fasilitas. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihi mustaqinah. Dapat ketenangan, kemudian dapat rahmat, didoakan malaikat, dan juga dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu huruf 10 kebaikan. Kemudian juga yang kedua, ketenangan jiwa. Tenang ya, nyaman.
allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan dia merasa tenang jiwanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sebaik-baik zikir itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya. Sebaik-baik zikir adalah dengan membaca Al-Quran. Ini ungkapan Syekh Utsaimin. Yang ketiga, kalau interaksi dengan Al-Quran, kita punya stok obat penyakit hati dan fisik. Ya. Penyakit hati itu dua. Ada penyakit syubhat, ini gangguan setan. Ya, kemudian yang kedua, gangguan setan, penyimpangan pemikiran. Ya. Ada juga penyakit syahwat, tahta, harta, wanita. Nah, Quran efektif untuk membersihkan ya penyakit-penyakit di dalam hati kita. Dulu orang Arab itu senang perang, menimpahkan darah. Tapi mereka setelah dibimbing Quran, dibina Quran, mereka tampil menjadi orang-orang yang hebat, ya berperilaku luhur dan luar biasa sekali. Kemudian yang keempat, bertambahnya iman kita. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau orang beriman itu disebut nama Allah, hati getar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Iman bertambah kalau ayat-ayat Allah dibaca. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, memberi makna dan hikmah bagi para pentadaburnya ya. Kita tadaburi Bapak Ibu sekalian, manusia itu ternyata dari air mani yang hina, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian Allah berikan tulang, tulang dibungkus oleh daging dan seterusnya. Ini, tapi setelah itu, summa innakum ba'da zalika lamayitun. Ya. Kemudian setelah itu nggak lama, ini tadabur ini ya menunjukkan hidup kita itu nggak lama. Proses setelah itu ayat 15 ya. Ya kalian mati gitu. Kalian menjadi bangkai, mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan entar nanti pada hari kiamat ditanya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal yang dilakukan. Tadaburnya apa? Hidup ini singkat. Ya, Allah tuh menjelasin, setelah itu summa innakum ba'da zalika lamayitun. Supaya kita jangan terlalu perhatian sama dunia. Kemudian, ya ini tadabbur juga Siti Maryam, kita lewat aja dulu. Yang keenam, menjaga kemunian bahasa Arab terakhir. Dengan mempelajari Al-Quran, bahasa Arab itu menjadi kuat. Ya, karena bahasa Al-Quran bahasa Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya ada syair dan nasar ya. Ada bahasa Arab sastra, sastranya itu ada yang bentuknya syair, ada bentuknya juga esai. Quran itu antara keduanya. Kadang kita menemukan bahasa-bahasa yang bentuknya syair misalkan. Di akhirnya itu sin semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sin semua. Tapi juga ada bentuk nasar ya, bentuk esai, panjang-panjang ayatnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali sajian yang bisa disajikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Dan bila mana masih ada waktu, mari kita diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan Ustaz Intan Rusmana atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah sekali ya, di sini jadi tercerahkan mengenai bagaimana karakteristik Al-Quran, kemudian maqasidul Al-Qurannya, kisah turunnya, hingga bagaimana cara mencapai berkah dari Al-Quran ini sendiri. Dan kita juga disuguhi berbagai keutamaan dari Al-Quran itu sendiri yang semoga menjadi penambah semangat untuk kita semua dalam
membacanya hingga mengamalkannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada para peserta kajian sekalian. Barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dengan Ustadz Itang, dipersilahkan. Izin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Pak Ustadz, perkenankan saya bertanya terkait Siap. orang yang kedekatannya dengan Al-Quran. Banyak para ustadz ya, para ustadz, mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Tetapi ketika mereka bergaul dengan masyarakat, mereka melakukan bisnis-bisnis yang sekiranya membangun suatu sistem. Namun sistem tersebut berakhir dengan pembohongan. Yang akhirnya umat merasa tertolimin, kemudian umat merasa bergibah terhadap ustadz tersebut. Nah, bagaimana pandangan ustadz? Tetapi kita melihat sisi lain lagi. Ketika saya berhubungan dengan para habaib, nah justru para habaib itu orang yang dekat dengan Allah, tetapi beliau tidak pernah kekurangan atau kekurangan suatu harta atau kekurangan dalam hal makan, semuanya serba berlimpah. Nah, ini berbanding terbalik dengan para ustadz-ustadz yang mereka sangat dekat dengan Al-Quran dengan memberikan tadabbur terhadap santri-santrinya, terhadap jamaahnya, tetapi mereka malah tergelincir dengan keduniaannya. Ini yang menjadi salahnya dari sisi apa, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi, Mas Ahmad. Oke, boleh langsung ditanggapi aja, Ustaz. Ya. Pak Amin tadi ya? Iya, Ustaz. Iya, Pak Amin. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, mungkin faktor niat ya, Pak ya. Itu sangat menentukan sekali. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, dalam konteks hijrah kan Rasul menjelaskan ini hijrahnya nih karena apa nih? Ya, kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima sebagai amal soleh. Tapi kalau hijrahnya karena dunia, dia akan dapat dunia itu. Cuman dia hanya dapat dunianya saja, tapi tidak mendapatkan pahala yang lain. Atau awimro'atin, mungkin hijrahnya motivasinya karena perempuan. Yang kihuha, dia akan menikahinya. Dia akan mendapatkan wanita itu, tapi tidak mendapatkan balasan yang lain. Yang pertama saya melihat faktor niat. Ya, wallahu a'lam bishawab, karena niat kan di dalam hati, niat hati orang tidak tahu. Yang jelas ini pelajaran bagi kita agar terus memperbaiki niat, ya, tashihun niyah, taswibun niyah. Kalau bahasa Umar itu hayya bina najlis nu'min sa'atan. Ayo kita duduk-duduk sejenak, ya, kontemplasi, kemudian memperbaharui niat kita meskipun dalam waktu yang singkat begitu. Wallahu alam ya, itu niat itu sangat penting sekali. Niat ini sangat penting sekali. Makanya kalau niatnya dunia akan kelihatan. Kalau niatnya akhirat juga akan kelihatan dan beda. Ya, beda. Wallahu alam. Yang kedua, ya ini faktor hidayah juga, Pak. Faktor hidayah ya. Hidayah itu kan ada 3. Ada hidayatul ammah, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul at-taufiq wassadad. Nah, ada orang tahu benar, tapi dia tidak melakukan yang benar itu. Ada orang tahu salah, tapi dia mengerjakan yang salah itu. Dia muslim, tapi dia kalau yang benar tidak dilakukan, yang salah tidak ditinggalkan, dia secara hidayatul irsyad, ya, hidayatul Islamnya udah dapat, tapi hidayatul taufik itu Allah mudahkan bagi dia untuk melakukan kebaikan sebagaimana tuntunan.
Itu hidayatut taufik. Kalau di forum-forum kan billahi taufik wal hidayah. Nah, tapi kalau yang pas itu hidayatut taufik begitu ya. Nah, taufik ini yang mahal tuh di situ. Tahu salah, dia tinggalin. Tahu benar, dia lakukan. Nah, hatta dia seorang ustadz ya, bahkan janganlah ustadz, anak nabi, kemudian istri nabi, ada juga yang tidak mendapatkan hidayatut taufik. Dan ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga mungkin tanggapan saya ya setan kan nggak diam. Ya, setan tidak berdiam diri, dia akan terus berusaha untuk menjerumuskan manusia. Dia nggak akan ridho kalau kita dapat kebaikan, dapat pahala. Ya, sebagaimana sang ustadz, dia mengajarkan dan sebagainya. Tapi setan ya terus menggoda sehingga mungkin dia lalai, akhirnya apa yang dilakukan di luar apa yang diajarkan. Kita doakan kalau ada ustadz-ustadz seperti itu, semoga dapat hidayatut taufik, diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibebaskan dari tipu daya setan ya yang terlaknat itu. Wallahu alam. Saya melihatnya seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Amin dan juga Ustadz atas tanya jawabnya. Ya, semoga ini jadi pelajaran buat kita semua untuk bisa menjaga niat dan berusaha untuk terus perbarui gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya saya izin bacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Nia RSU Al Fauzan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimanakah kita menjaga semangat kita dalam membaca Al-Quran seperti pada saat puasa Ramadan. Kalau Ramadan itu rasanya berbeda. Ya, memang spirit Ramadan itu nggak akan bisa tergantikan dengan bulan-bulan yang lain. Memang nggak akan mungkin ya, karena memang semangat. Kenapa Ramadan semangat? Karena ya Rasul kan menjanjikan setan dibelenggu, ya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setiap hari malaikat menyeru ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyal syarri aksir, dan seterusnya. Ya, spirit Ramadan itu memang spesial hanya untuk Ramadan saja. Nah, tapi kita mesti berdarah-darah memang untuk menjaga spirit itu dengan baik, ya istiqomah ya. Nah, bagaimana supaya bisa istiqomah? 3 poin. Yang pertama al-iqtisad fil ibadah. Ibadah secara proporsional. Maka kalau tadi pertanyaan gimana supaya terus menjaga semangat baca Quran sebagai hanya Ramadan, proporsionalitas itu mesti dijaga misalkan. Intinya begini, yang paling penting, yang paling sederhana, tiada hari tanpa baca Quran, itu aja dah. Ya. Buat target bagus misalkan ikut program ODOS ya, One Day One Juice dan lain sebagainya. Yang jelas tiada hari tanpa baca Quran. Mampu selembar, mampu 2 lembar, 2 lembar, sehalaman. Intinya itu aja dulu. Intinya tiada hari yang terlewat tanpa membaca Quran. Dan ini perlu istiqomah. Ya. Yang kedua, doa memang. Berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya, Allahumma sahil lana fi tilawatil Quran. Allahumma ja'alna min hufadil Quran. Allahumma ja'al auladana min ahlil Quran. Ya, Allahumma arhamna bil Quran warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana wala hujjatan alaina, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, suhbatul akhyar, suhbatus salihin, ya komunitas-komunitas baik lah, ODOS dan lain sebagainya. Itu penting karena manusia ini makhluk sosial yang saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi kita jujur aja. Jadi kalau dengan orang-orang yang enak, yang baik, kita akan terbawa semangat. Tapi orang-orang malas dan sebagainya, kita juga tergerus, terdegradasi semangat kita. Maka penting berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh,
bikin komunitas, saling mengingatkan, ya. Dan setelah itu, ya mohon kepada Allah agar diberikan istiqomah. Jadi seperti itu mungkin yang bisa Ana sampaikan. Intinya yang paling mentok, program tiada hari tanpa baca Quran itu sangat penting sekali. Entah selembar, setengah lembar, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah, syukran Ustadz. Ya, Ya. berarti ini jawabannya adalah intinya berusaha istiqomah walaupun kecil ya Ustadz ya. Ya, Amalnya. ya. Ada hadis mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal terbaik itu adalah amal yang paling kontinu meskipun sedikit. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu au adbatahu. Kalau Rasul ngamalin satu amal, Rasul tuh nggak banyak-banyak amalnya gitu, nggak banyak macamnya gitu. Tapi kalau sudah ngamalin satu amal, dia jaga ya keberlangsungan amal itu, kelangsungan amal itu, sehingga dia istiqomah dalam mengerjakan amal tersebut. Gitu Pak Ahmad. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik. Oke, mungkin ini saya sebagai jadikan pertanyaan terakhir ya, yang udah di kolom chat, ingat waktu juga. Ini pertanyaannya mirip-mirip dari Bu Yanti Arsya Al-Fauzan dan juga Bu Mardia. Assalamualaikum, maaf Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya menyimpan aplikasi Al-Quran mungkin ya di HP, sedangkan HP kadang kita bawa ke dalam kamar mandi. Kemudian izin bertanya juga, apabila sedang berhalangan dan kita membaca Al-Quran di HP, apakah pahalanya sama Ustadz? Ya, nyimpan Quran di HP bagus supaya lebih memudahkan kita untuk interaksi dengan Quran dimanapun kita bisa baca, ya. Karena interaksi itu sangat penting sekali, memudahkan. Bagaimana kan HP dibawa ke toilet dan lain sebagainya. Analoginya sama dengan orang yang hafid Quran. Hafid Quran kan di sini tuh Qurannya. Apakah dia nggak boleh ke toilet? Ya dia pasti butuh toilet dan sebagainya. Yang dilarang itu mushaf, ya, mushaf yang mushaf ada kitab buku yang disebut dengan mushaf. Nah itu perhatikan jangan sampai dia dibawa ke tempat-tempat yang dilarang. Handphone boleh nggak apa-apa. Di handphone itu bukan mushaf, aplikasi. Ya beda, kalau mushaf itu beda dengan aplikasi. Meskipun kontennya sama, isinya sama. Nah, jadi tentu semakin beradab dengan Al-Quran, ada adab-adabnya, mungkin nanti bisa kita bahas. Itu insya Allah keberkahannya akan semakin besar dan semakin luar biasa. Apakah kalau lagi haid kemudian baca di handphone ya pahalanya sama? Wallahu a'lam bishawab. Ya, selama hadisnya sama, man qara'a harfan min kitabillah, maka pahalanya juga sama insyaallah taala. Ya. Hadisnya kan tidak spesifik. Yang jelas kita baca. Dan hari ini tersedia di berbagai media yang ada, perangkat media yang ada. Kita tidak, tanda petik ya, kita tidak memusuhi teknologi. Optimalisasi teknologi untuk kebaikan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Ya, karena teknologi itu hanyalah wasilah saja. Kalau diisi dengan konten-konten baik, jadi ladang dakwah, insya Allah akan menjadi penyebab tersebarnya kebaikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Syukran Ustaz jawabannya. Semoga yang bertanya bisa terjawab ya pertanyaannya. Amin. Karena oke. Karena waktunya juga sudah menunjukkan hampir pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin kajian malam ini kita cukupkan dan mungkin untuk penutupnya boleh ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Itang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an
Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma rizukna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma barik hayatana bil Qur'an wa barik usratana bil Qur'an wa barik a'malana bil Qur'an wa barik a'marana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran khairan Ustaz Ikram dan juga para peserta kajian Rebuan Siskas BSMI. Semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua, dan semoga kita dipermudah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mungkin kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.